Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Helma Linda Taus, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hari ini saya siap melaksanakan PPL kedua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ambil absen dulu. Kehadiran kalian. Damasus? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Eustakia? Hadir, Bu. Ekanda? Hadir, Ibu. Magdalena Paul? Hadir, Bu. Mariana Zenas? Hadir, Bu. Yohanes? Hadir, Bu. Metan Balo? Hadir, Bu. Lalu Dosi? Hadir, Bu. Rasi Wangge? Hadir, Bu. Oke. Ternyata hari ini hadir semua ya? Iya. Terima kasih. Ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus panjatkan puji dan syukur. Karena atas kebesaran Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti pelajaran pada hari yang baru ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta buku-buku pelajaran berpoin, HP disiapkan atau dikeluarkan dari dalam tas untuk taruh di atas meja. Pembelajaran kita hari ini, silakan perhatikan layar yang ada. Itu hari ini kita belajar tentang hereditas pada manusia yang terpaut gonosom. Gonosom itu kromosom kelamin. Kalau pembelajarannya kemarin itu kita belajar hereditas atau sifat pada manusia yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh. Contohnya kemarin ada albino dan thalassemia. Yang berikut ada yang jari banyak namanya poliandri. Kalau hari ini kita belajar hereditas manusia terpaut gonosom, yaitu terpaut kromosom kelamin. Kromosom kelamin, kalau laki-laki ada XY, kalau perempuan XY. Jadi terpaut gonosom itu ada yang diturunkan melalui kromosom X dan ada juga yang diturunkan melalui kromosom Y. Silakan perhatikan gambar ini. Bisa amati? Bisa. Gambar yang pertama itu tentang ada keterangannya tentang keluarga albino. Gambar yang kedua juga keluarga albino ya? Kalau gambar yang pertama ada yang normal atau semua albino? Semua albino. Semua albino. Mulai dari mama ya, mama sampai anaknya semua albino ya. Tapi ada satu yang rambutnya hitam ya. Gambar yang kedua bapaknya normal loh. Mamanya anaknya albino. Sekarang apa penolakan disebabkan karena apa? Adanya kekurangan melanin. Melanin itu zat untuk menentukan warna kulit tuh. Jadi ketika kau kekurangan melanin akan menyebabkan kau albino. Tapi kalau kau melaninnya banyak maka kau kulit hitam. Benar. Salah satu contohnya di gambar yang pertama loh. Albino maka diturunkan anak-anaknya juga albino.
Jadi kamu harus tahu minimal 2 kelainan atau penyakit bawaan terpaut kromosom seks atau kelamin pada manusia secara cermat, teliti, dan berkemampuan kritis dengan mandiri, gotong royong, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, melalui proses observasi dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan 2 solusi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit bawaan yang terpaut kromosom kelamin pada manusia secara cermat, teliti, dan berkemampuan. Nanti ada 3 penilaian. Penilaian pertama itu penilaian sikap. Sikap Anda dalam proses pembelajaran itu dinilai. Yang berikut, penilaian pengetahuan, ada pretest dan posttest, itu melalui Google Forms. Nah, yang berikut penilaian keterampilan, itu keaktifan siswa saat berdiskusi dan presentasi, itu dinilai keaktifannya sebagai nilai psikomotor atau keterampilan. Dan yang ketiga itu refleksi peserta didik. Itu nanti kamu pilih emoticon, salah satu emoticon yang menggambarkan perasaan ya. Sebelum kita lanjut, maka sekarang silakan buka grup dan ada link pretest dan posttest. Pilih kerja yang pertama itu pretest. Kerja pretest semua ya? Sudah. Yang salah pilih lagi, harus pilih posttest ya. Oke, sekarang mari amati bersama. Ada link, kamu boleh cari YouTube-nya ya. Semua pakai HP toh? Ya. Oke, silakan nonton itu tentang penyakit hemofilia dan golongan darah. Selanjutnya perhatikan gambar di atas ini di layar. Apa yang Anda amati di gambar itu? Kira-kira apa yang Anda amati? Seorang anak mimisan atau hidung berdarah ya? Pernah alami hidung berdarah? Kalau yang sering kita alami hidung darah itu tidak sering tiap hari terjadi loh. Ada yang tiap hari mengalami pendarahan, baik di hidung atau di kaki atau di tangan. Itu merupakan salah satu kelainan yang terpaut dengan kromosom kelamin tadi. Lihat pada gambar itu seorang anak yang bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut terkait dengan hemofilia. Ini untuk menjawab permasalahan ini ditambah dengan link YouTube yang tadi sudah kalian nonton, nanti akan diselesaikan secara kelompok ya. Jadi nanti ibu bagi kalian dalam kelompok, nanti dibagi dengan LKPD. Setelah itu silakan nanti diskusikan. Setelah diskusikan nanti baru presentasi. Sekarang untuk kelompok, ini jadi satu kelompok, ini jadi satu kelompok, yang ini satu kelompok, ini satu kelompok. Jadi 4 kelompok. Silakan. Bagikan media. Ya, nanti ibu akan bagikan ada bahan-bahan.
kalian. Bagaimana cara menyampaikan materi, bagaimana cara menjawab pertanyaan dari teman-teman, itu semua nanti dinilai. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan hemofilia dan buta warna. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Desi Dauke, berdirinya saya di sini sebagai moderator. Saya Maria Delisha Nakole sebagai pembawa materi. Hemofilia disebabkan oleh kelainan genetik kromosom. Baik teman-teman, bila ada pertanyaan, Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mengapa penderita hemofilia darahnya suka membeku? Baik, terima kasih atas Mas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. baik teman-teman, bila tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berasal sifat pada manusia melalui autosom dan kromosom. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Gadis Ina selaku moderator dari kelompok kami. Dan di sebelah saya itu Gadis Balamere selaku pemateri dari kelompok kami. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Jadi teman-teman, saya minta perhatiannya sedikit. Di sini saya akan menjelaskan bahwa karenanya wanita yang balita normal akan menikah warna. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Waktu selanjutnya saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi. Waktu dan kesempatan sekarang kami berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami selanjutnya. Baik, silahkan Korin. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa ayah normal dan ibu normal tetapi menghasilkan anak yang buta warna? Sekian dari saya. Baik, terima kasih Korin. Waktu dan kesempatan sekarang saya berikan kepada Lia untuk menjawab pertanyaan dari Korin. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih jelasan dari Lia. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Korin. Karena wanita memiliki genotipe parental XY besar, XY kecil, menikah dengan laki-laki yang memiliki genotipe parental XY besar Y. Kecil Y sama dengan laki-laki buta warna. Sekian saja dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah jawaban kami pas? Oke, sebelum lanjut, Ibu mempertegas kembali ya. Jadi, kenapa tadi dari peta silsilah ayahnya normal, ibunya normal, tapi anak ada yang buta warna ya? Ya, pertanyaan dari Carolina. Oke, karena apa? Parental pada ibu atau wanita itu XB besar, XB kecil. Ini menunjukkan bahwa ayah dan ibunya normal, tetapi menghasilkan anak laki-lakinya satu orang buta warna. Ya, sekian itu tambahan dari ibu untuk mempertegas jawaban kalian. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Korin, maka berakhirlah pula presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hemofilia dan buta warna. Saya di sini sebagai moderator dan teman sebelah saya ini sebagai pemateri. Sebelahnya lagi dan Siandai. Di sini
Pertama, parental. Perempuan hemofilia bersinar dengan laki-laki normal, X H besar, X H kecil, Y. Rasionya 25% perempuan normal. Genotip 25% laki-laki hemofilia. Sekian dan terima kasih. Waktu kedua saya berikan kepada Skolastika untuk memaparkan materi kami. Hitunglah presentasi fungsinya dari perkawinan antara buta warna dengan yang normal kedua serta buta warna 2% laki-laki buta warna. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, saya persilakan. Baik, dari Fernando Laudosi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan memberikan pertanyaan pada kelompok 3. Bagaimana cara menghitung presentasi laki-laki hemofilia? Baik, terima kasih kepada saudara Ferdi yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara bahwa di sini terdiri 4 orang anak. Dari keempat orang anak tersebut terdiri 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari kedua perempuan tersebut, satu yang normal dan satu laki-laki hemofilia. Jadi cara hitungnya 1/4. 4 ini jumlah seluruh anak. Jadi 1/4 dikali dengan 100% mendapatkan 25%. Sekian dari presentasi duluan saya Cindy. Apakah jawaban dari duluan saya bisa diterima? Pertanyaan berikutnya, ada yang mau bertanya? Baik, Lolo Rosa silakan bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ada kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Bagaimana cara menghitung presentasi? Di sini saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya Dr. Celia untuk menjelaskan pertanyaan dari teman saya Lolo Rosa. Silakan. Terima kasih kepada Ocha yang telah memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Di sini karena perempuan buta warnanya ada 1, maksudnya 25%. Jadi sama cara menghitungnya ya. 1 itu karena sudah buta warnanya hanya 1, jadi 1 dibagi 4 itu jumlah seluruh anak dikali dengan 100%. Dapatnya adalah 25%. Terima kasih teman Dr. Celia sudah menjelaskan kepada Lolo Rosa. Apakah bisa diterima? Baik, di sini saya selaku moderator akan menutup hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Karolina Maudi selaku moderator. Saya Thomas Boswell selaku pembaca pertanyaan. Saya Delia Afrida Tulis sebagai materi sahabat. Dan saya Istika Sambil sebagai pemateri 6. Sekian pengenalan kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan pertanyaan. Jelaskan cara untuk Ya, terima kasih atas menjawab pertanyaan dari saudara James SD. Cara atau solusi menghindari penyakit hemofilia. 1. Hindari penggunaan perabot yang berisiko menimbulkan luka, terutama di kamar mandi. 3. Lampu penerangan harus baik agar lampu bisa melihat dengan jelas. Warna yang utama adalah memastikan penderitanya tetap dapat beraktivitas secara mandiri.
Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan presentasi. Pertanyaan, Pak Dendi memiliki golongan darah B, memiliki istri yang juga memiliki golongan darah B. Mereka berdua dikaruniai dua anak yang halal dari kedua orang tua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjelaskan fenomena buta warna yang lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita? Jawab, fenomena buta warna lebih sering terjadi pada pria karena gen yang bertanggung perlindungan pada kemampuan penglihatan warna. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan dan sambutan, saya persilakan. Atas waktu dan kesempatan kepada saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tes isi? Tes Ishihara adalah tes penglihatan warna yang menggunakan pola titik berwarna untuk mengidentifikasi gangguan warna. Nobu Ishihara, seorang ahli oftalmologi Jepang yang menciptakan. Apakah jawaban saya pas? Baik, apakah masih ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan dan sanggahan dari teman-teman, kami akan menutup hasil presentasi diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita sama-sama memberikan aplaus. Sekarang kita bersama-sama untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi di tujuan pembelajaran itu menyebutkan bahwa minimal kalian harus tahu 2 kelainan atau penyakit yang terpaut pada kromosom kelamin. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 2 kelainan atau penyakit yang terpaut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin? Oke, Carolina. Yang pertama buta warna dan yang kedua hemofilia. Yang pertama buta warna dan yang kedua hemofilia. Selain dari buta warna dan hemofilia, ada lagi oleh kromosom Y. Sekarang perhatikan materi di sini. Hemofilia itu penyakit genetik yang ditandai dengan darah yang sulit membeku. Tadi ada faktor-faktor sudah dijelaskan oleh kelompok 1 faktor yang mempengaruhi hemofilia. Penyakit ini dikendalikan oleh gen H. Dia hanya mengenal 2 warna, hanya ada hitam dan ada putih. Mau warna merah, pink, kuning itu dia tetap melihatnya itu sebagai warna hitam. Berikutnya tentang penggolongan darah Anagantia. Itu merupakan suatu keadaan di mana benih gigi tidak terbentuk sama sekali, disebabkan oleh gen resesif pada kromosom bicara dan juga gangguan estetis. Yang gigi rusak semua tuh. Berikutnya yang terakhir, tadi kita sudah belajar solusi semua dan yang kelompok terakhir itu solusi untuk mencegah terhindar dari hemofilia maupun sila atau dengan konsultasi genetika. Yang kedua, pemeriksaan pranika. Jadi sebelum meningkat turunan bisa dihindari. Berikut tes genetik sebelum kehamilan. Pemilihan embrio, pendekatan medis, edukasi dan tentang cara mencegah penyebaran kondisi tersebut. Edukasi dan kesadaran itu cuma salah satunya juga apa? Menghindari pernikahan yang masih sedara. Berikutnya ada perawatan kesehatan bersama kehamilan. Jadi itu ada beberapa solusi untuk mengatasi sehingga kamu kalian terhindar dari hemofilia maupun buta warna. Minggu depan itu kita sudah masuk di materi yang baru tentang mutasi. Nanti silakan baca materi tentang mutasi untuk persiapan minggu depan ya. Siap. Selanjutnya silakan
silakan klik link yang tadi untuk mengerjakan soal post-test. Di waktu sekarang dipersilakan untuk mengerjakan soal post-test. Setelah post-test itu ada refleksi pembelajaran menggunakan Emoticon. Itu ada linknya juga, ibu sudah bagikan ya. Silakan klik linknya untuk pilih dan jawab pertanyaan yang disediakan. Setelah kalian kerja dan melakukan refleksi dengan memilih emoticon,